kembali dengan kelas statistika untuk program studi akuntansi. Kali ini kita akan bahas untuk pengujian hipotesis sampel kecil. Ini materi lanjutan dari pengujian hipotesis sampel besar pada pertemuan yang lalu. Untuk pengujian sampel kecil, kita berarti menggunakan jumlah sampel itu kurang dari 30. Nah, pokok bahasan untuk pengujian sampel kecil ini kita akan melakukan pengujian untuk parameter rata-rata populasi dengan varian tidak diketahui. Notasi untuk uji hipotesisnya tampak pada tabel ini. Untuk H0 mu sama dengan mu 0. Untuk uji dua arahnya adalah hal alternatif, itu mu tidak sama dengan mu 0. Untuk uji satu arah, hipotesis alternatif kita menggunakan notasi mu lebih besar dari mu 0 atau H alternatif mu lebih kecil dari mu 0. Untuk menghitung nilai penentu penerimaan hipotesis atau penolakan hipotesis, kita menggunakan parameter T hitung untuk rata-rata populasi itu dengan rumus T hitung sama dengan X bar min mu dibagi dengan standar deviasi untuk rata-rata. Standar deviasi rata-rata dihitung dengan S per akar N bila populasi tidak terbatas. Sedangkan bila populasi terbatas, kita menghitung untuk simpangan baku atau standar deviasi rata-rata itu dengan S per akar N dikalikan akar N min N per N min 1. Contoh, rata-rata waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester sekitar 45 menit dengan simpangan baku 8 menit. Pendaftaran dengan software sedang dicobakan yang diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran. Untuk itu diambil sampel acak sebanyak 10 mahasiswa yang telah mendaftar dengan cara baru tersebut. Ternyata rata-rata waktu yang dibutuhkan sekitar 35 menit dengan simpangan baku yang baru itu 9,5 menit. Apakah Anda percaya dengan harapan tersebut berdasarkan hasil pengujian hipotesis bila dipakai taraf signifikansi alfa sama dengan 5%? Nah, di sini waktu pendaftaran turun dari 10 menit menjadi 9 menit. Nah, kita tetapkan dulu hipotesisnya. Apakah kita akan menggunakan satu arah atau dua arah? Nih. Kalau kita menetapkan ada penurunan, nah berarti kita menggunakan satu arah. Kita menggunakan tanda lebih kecil. Data populasi mu 0-nya tadi 45 menit yang awal dengan simpangan baku 8 menit. Sedangkan populasi asumsinya tidak terbatas karena tidak diketahui jumlah populasi di universitas tersebut. Dalam kasus ini ya, dalam sampel data sampelnya kita menggunakan N itu 10 mahasiswa. Rata-ratanya 53 menit. Rata-rata tadi 35 menit ya, bukan 53 menit ya, 35 menit dengan simpangan baku 9,5 menit. Nah, kita hitung di sini simpangan baku untuk rata-rata S sama dengan S dibagi akar N itu 9,5 dibagi akar 10. Ini hasilnya 3,0. Nah, taraf signifikansi untuk uji satu arah dengan derajat keyakinan N-1 itu ketemu nilai 1,833. Nah, hasilnya berarti kan 3 ini kita masukkan dulu ya di nilai hitungnya. Rata-rata min mu itu 35 dikurangi 45 dibagi simpangan baku rata-rata tadi 3. Hasilnya minus 3,33. Angka minus 3,33 ini kita bandingkan dengan minus 1,9
833, berarti lebih kecil. Maka berada di daerah H0 ditolak atau menerima H alternatif. Artinya pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, cara pendaftaran dengan software terbukti memerlukan waktu lebih singkat daripada cara lama. Pengujian hipotesis sampel kecil digunakan pula untuk menguji parameter beda dua rata-rata dari dua populasi. Ini notasi untuk hipotesisnya. Untuk dua arah mu1 sama dengan mu2. Untuk H alternatif mu1 tidak sama dengan mu2. Sedangkan uji satu arahnya mu1 lebih besar dari mu2 atau mu1 lebih kecil dari mu2 untuk hipotesis alternatif. T hitung yang digunakan untuk parameter beda dua rata-rata menggunakan rumus selisih dari X1 dan X2 sampel ya bar ya, ini rata-rata, berarti rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dikurangi dengan perbedaan rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku untuk beda dua rata-rata. Simpangan baku beda dua rata-rata sendiri menggunakan asumsi apabila varian 1 dan varian 2 itu sama, maka varian 1 itu nilainya sama dengan varian 2 dan varian. Tetapi apabila tidak diketahui besarnya, kita bisa menghitung varian untuk beda dua rata-rata ini menggunakan simpangan baku gabungan dikalikan dengan akar 1/n1 plus 1/n2. Sedangkan simpangan baku gabungan itu sendiri dihitung dengan rumus akar n1-1 kali varian 1 ditambah n2-1 kali varian 2 dibagi dengan n1 plus n2 dikurangi 2 dengan derajat kebebasan n1 plus n2 min 2. Bila varian 1 dan varian 2 itu tidak diketahui, maka varian 1 ditaksir dengan S atau varian 1 dengan ini ya S kuadrat 1 itu ya. Dan varian 2 ditaksir dengan S kuadrat 2 atau simpangan baku dari sampel itu ya, simpangan baku dari sampel 1 dan sampel 2. Sehingga simpangan baku sampel beda dua rata-rata menjadi akar dari simpangan varian sampel pertama dibagi dengan N1 ditambah varian sampel kedua dibagi dengan N2. Dengan derajat kebebasan sama dengan nih rumusnya. Ini varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 dibagi N2, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan hasil dari varian sampel per N1 dikuadratkan per N1-1 ditambah dengan varian 2 dibagi N2 dikuadratkan dibagi dengan N2-1. Jadi untuk derajat kebebasan apabila varian 1 dan varian 2 itu tidak diketahui menggunakan rumus yang berbeda dengan asumsi apabila varian 1 dan varian 2 diketahui. Bila populasi terbatas, maka simpangan baku untuk beda dua rata-rata harus dikalikan dengan faktor koreksi populasi, yaitu akar N1 plus N2 dikurangi N1 plus N2 sampel dibagi dengan N1 plus N2 populasi dikurangi 1. Itu rumusnya. Ini contoh untuk mata kuliah statistika diberikan pada semester 4 pada 2 kelas mahasiswa yang berbeda. Kelas A terdiri atas 12 mahasiswa diajar dengan metode pengajaran offline. Sedangkan B di kelas B
terdiri atas 10 mahasiswa diberi pengajaran secara online. Di kelas A nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan di kelas B nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Yakinkah Anda bahwa metode offline lebih baik daripada metode online dengan taraf keyakinan 1%? Asumsikan kedua populasi memiliki distribusi normal dan varian sama. Nah, ingat untuk rumus varian tadi ya, asumsi kalau sama berarti kita menggunakan derajat kebebasan N1 plus N2 min 2. Nah, dari contoh ini kita identifikasi dulu hal-hal yang diketahui. Untuk kelas A itu N sama dengan 1, N1-nya, jumlah sampelnya tadi ya 10 itu. Kemudian rata-ratanya 85, sedangkan S1-nya adalah 4. Untuk kelas B itu sampelnya 12, rata-ratanya 81, kemudian simpangan bakunya 5. Nah, ini kita masukkan, ini salah ketik lagi ya, typo ya, nanti kita gunakan ini untuk menghitung. Jadi kita hitung secara cepat. Ini DF-nya 20, nilai tabelnya minus 2,582. Terus kita masukkan ke nilai beda varian simpangan baku untuk beda 2 rata-rata dengan rumus SP, ini simpangan baku gabungan, kali akar 1/n plus 1/n2 N1. Nah, hasilnya untuk T hitung itu 2,09. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan nilai kritisnya tadi. Nilai kritisnya 2,528. Kalau begitu berarti 2,09 itu kan lebih kecil dari 2,528. Artinya hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan metode offline dan online perbedaannya tidak signifikan. Dengan kata lain, data sampel tidak mendukung pernyataan bahwa metode pengajaran offline tetap lebih baik daripada pengajaran online. Jadi informasi yang diperoleh dari sampel membuktikan bahwa dua metode pembelajaran ternyata sama saja. Tidak ada perbedaan. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan untuk materi pengujian hipotesis dengan sampel kecil. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar.